Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar, ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjua Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang lagi viral, yang lagi populer, yang lagi panas-panasnya, yaitu kasus pembunuhan Vina Cirebon ya teman-teman, yang mana Mahfud MD pernah mengatakan di situ bahwa hukum di negara ini carut marut dan ada permainan, karena apa itu selalu dibuat main-main katanya ya, selalu, karena kasus ada banyak ribuan kasus ya yang katanya si Mahfud MD. Dan di situ saya pernah dengar juga bahwasanya kalau presiden mau pasti bisa. Kalau saya jadi presiden, 1 minggu saya minta laporan selesai, ada kata-kata seperti itu ya. Tapi ini dapat tanggapan dari Habibur Rahman bahwa pernyataan itu omong kosong, dan mendapatkan tanggapan balik juga dari si Mahfud MD. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof. Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu. Ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada
orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika Sebegitu profesional harusnya sudah tiba-tiba ditulis alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak menjibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu, rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa, orang kan wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di bawahnya enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Jadi ini ya teman-teman, Mahfud MD yang mengatakan di podcast pribadinya ya teman-teman. Jadi ada unggahan dari Mahfud MD yang pernah mengatakan di situ, ditanya sama hostnya itu, ditanya awalnya tentang rame-ramenya kasus Vina. Jadi Mahfud MD itu bercerita awalnya sebelum film 7 hari ditayangkan itu masih belum ada, tapi setelah film 7 hari ditayang itu baru rame. Dan Mahfud MD itu bilang kalau Bapak Presiden mau pasti bisa, katanya seperti itu ya. Dan setelah itu ada kata-kata kalau saya jadi presiden, kalau nggak salah seperti itu ya, kalau saya jadi presiden, saya 1 minggu saya minta laporan selesai, bilangnya seperti itu. Kalau tidak, maka saya akan ambil tindakan ya. Dan itulah kata-katanya si Mahfud MD, dan yang mengatakan hukum ini carut marut. Dan ini ya, dan video berikut ini adalah tanggapan dari Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu juga menanggapi, karena di awal itu saling sentil di tweetnya ya, dan saling sentil. Maka ini adalah tanggapan dari Habibur Rahman tentang Mahfud MD ya teman-teman. Yuk simak bareng-bareng ya. Kemarin ada yang ngomong kan, Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan?
Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus setiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya karena 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan soal kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair. Ya. Kami, ya saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan, ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri. Jadi itu ya teman-teman, perseteruan antara Mahfud MD dan Habibur Rahman, yang mana Mahfud MD pernah mengatakan di situ tadi ya, di video tadi itu ada kata-kata kalau memang presiden mau itu pasti bisa. Terus ada kata-kata lagi ya, kalau nggak salah dengar saya, kalau saya jadi presiden 1 minggu, Mbah Mahfud MD itu tidak bilang 7 hari, 1 minggu saya minta laporan pasti selesai, bilangnya kalau nggak salah seperti itu ya, 1 minggu saya suruh bikin laporan pasti selesai, tapi kalau tidak selesai akan saya ambil tindakan, bilangnya seperti itu. Dan mungkin dapat komentar dari Habibur Rahman bahwasanya ucapannya Mahfud MD itu omong kosong katanya. Jadi Mahfud MD itu bertanya, nanti saya spill ya anunya ya. Jadi Mahfud MD itu juga mengomentari pernyataannya si Habibur Rahman ini. Jadi tweetnya seperti ini ya, Mas Habibur Rahman, tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina bisa selesai 7 hari. Kalau ada saya bayar 100 juta, serius ini. Dan tanggapannya si Mahfud MD ini mendapatkan tanggapan balik juga dari Habibur Rahman ya, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana saya bilang. Pak Mahfud bilang kasus Vina bisa selesai 7 hari, ini saling tuding ya, kata si Pak Mahfud ini kapan, saya bilang saya tunjukkan kalau memang ada saya membayar 1 juta. Jadi Habibur Rahman itu juga mengatakan seperti itu, tolong tunjukkan, kata si Habibur Rahman, kapan dan di mana saya bilang. Itu ya teman-teman. Tapi teman-teman kan videonya sudah melihat sendiri ya tadi ya teman-teman. Nanti saya sepil juga di tweetnya juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.